menjaga nama baik itu penting banget, atau bisa dibilang ini adalah hal yang krusial kalau kita mau meningkatkan karir kita terus menerus kayak gitu. Karena satu hal yang paling penting dalam ketika kita bekerja ataupun kita berbisnis dengan orang lain, itu adalah satu yang namanya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita nggak akan bisa bertumbuh jadi lebih baik. Kita nggak akan bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan selanjutnya kalau kita nggak punya satu yang namanya kepercayaan atau trust. Maka dari itu, ini adalah hal yang sangat penting banget, yang krusial banget untuk terus kita jaga untuk kelangsungan karir kita, untuk pertumbuhan karir kita. Tanpa ada itu, kita akan sangat sulit sekali untuk berkembang. Walaupun misalnya kita memiliki skill yang bagus gitu ya, tapi kalau misalnya tidak dipercaya, akan sangat sulit sekali untuk bisa meningkat karirnya. Nah, lalu gimana sih caranya untuk bisa menjaga nama baik ataupun reputasi atau menjaga kepercayaan dari orang lain kepada kita sehingga karir kita bisa terus bertumbuh dan kita terus mendapatkan kesempatan? Yang pertama adalah harus satu yang namanya berintegritas dan jujur. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu sama. Karena kalau kita tidak jujur, itu akan merusak kepercayaan. Walaupun dalam hal kecil ya, tidak jujurnya, tapi itu akan merusak kepercayaan besarnya. Dan kita akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bayangin misalnya teman-teman dikasih uang. Contoh misalnya ada si A dikasih uang 500.000. Disuruh beli barang 250.000. Kembalinya 250.000, hanya dikembalikan 240.000. Dan ternyata ketahuan dia nilep 10.000 tadi. Nah, selanjutnya kira-kira bosnya atau ownernya apakah mau memberikan kepercayaan uang lebih? Misalnya 1 juta, 2 juta. Tentu akan jadi nggak mau gitu ya. Karena uang kecil aja ditilep, apalagi uang besar. Kita nggak akan dipercaya mengerjakan hal-hal besar dari perusahaan kalau kita hal-hal kecil aja tidak mampu menjalankan dengan baik. Maka dari itu kita harus bersikap jujur, berintegritas untuk bisa melaksanakan tugas yang ada sehingga kita akan dipercaya terus untuk tugas-tugas selanjutnya yang lebih tinggi, yang lebih challenging dan membuat karir kita akan terus bertumbuh. Nah, lalu langkah kedua yang saya pribadi juga lakukan adalah satu yang namanya memberikan lebih dari yang diharapkan. Dulu saya ketika sambil kuliah, saya juga sambil menjadi salah satu HR ya, membantu HR menjadi HR manager lah, bisa dibilang HR manager untuk sebuah perusahaan. Dan di awal saya hanya di-hire untuk menjadi seorang trainer, untuk memberikan training kepada karyawannya. Namun saya memberikan lebih, selain menjadi seorang trainer, saya juga menjadi HR consultant di sana. Saya bertindak sebagai HR consultant, mengukur bagaimana pengelolaan HR-nya. Tidak hanya di situ, saya juga bantu dari segi marketing, gimana menyusun kata-kata, gimana membuat promo. Saya pun juga membantu di finance-nya. Gimana sih kondisi keuangannya, apakah sehat atau enggak. Saya juga akhirnya, mau nggak mau saya juga belajar finance, saya menerapkan prinsip-prinsip finance, pengelolaan keuangan di perusahaan tadi. Jadi ibaratnya perusahaan itu hire saya untuk menjadi seorang trainer, namun di perjalanan saya memberikan lebih dari yang diharapkan. Dari menjadi HR consultant, terus menjadi finance, bantu marketing, dan lain-lainnya. Dan itu membuat perusahaan juga akhirnya, saya bayar sekian tapi dikasihnya lebih. Nah, akhirnya justru perusahaan memberi lebih juga kepada saya, dan proyeknya pun terus berjalan kayak gitu ya, dalam jangka panjang. Kami bertahun-tahun sudah bekerja bersama-sama. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, gimana cara membangun tadi? Berdasarkan pengalaman saya yaitu kita harus satu yang namanya jujur, berintegritas, sekecil apapun kita harus jujur. Lalu yang kedua adalah kita harus memberi lebih dari yang diharapkan. Sehingga trust-nya tadi semakin meningkat dan itu mempercepat kita mendapatkan peluang-peluang baru dan tentunya dengan tanggung jawab yang lebih besar, kompensasinya atau reward-nya juga akan jadi jauh lebih besar. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk karir teman-teman terus meningkat, terutama di nanti ya, di tahun 2021 gitu ya, bentar lagi tahun 2021. Semoga karirnya akan terus bertumbuh dan menjadi tambah jauh lebih sukses gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana sih meningkatkan produktivitas teman-teman bisa silahkan DM saya di Instagram di @andreasburdes. Saya akan berikan satu yang namanya special offer
di akhir tahun ini untuk mendapatkan online course saya Meaningful Productivity. Bagaimana step by step teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang sama atau waktu yang lebih minim. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa belajar di online course tersebut. Detailnya teman-teman bisa silakan DM di @andreasverdes, bisa tanya tentang course Meaningful Productivity karena ada promo di akhir tahun ini dan harganya kurang lebih seperti teman-teman minum kopi gitu ya. Jadi sangat-sangat spesial sekali. DM sekarang juga teman-teman. Dan thank you sekali lagi udah mendengarkan. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi. Saya Andreas Burdes. Sukses selalu untuk kita semua.